Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi wa syukran, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya yang baru saja kita laksanakan, insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat tarawih dan witir sebagai bahagian dari kegiatan qiyamul lail, lebih khusus di malam bulan Ramadan. Bahagian dari qiyamul lail itu adalah berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan, penambahan wawasan kita dalam hidup dan kehidupan, mengarungi kehidupan dunia sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan yang diberikan kesempatan Allah singkat, sementara, dan terbatas. Diharapkan bisa digunakan sebaik-baiknya dan semaksimalnya untuk persiapan kehidupan nanti yang maha kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tak terbatas waktu. Itu peringatan Allah di berbagai tempat di dalam Al-Quran. Antara lain Allah mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa basari fima ataqallahu daral akhirah. Kamu uruslah, kerjalah, carilah segala upaya yang bisa dilakukan di kehidupan dunia ini, tapi jangan lupa itu semuanya sebaiknya dan semestinya berorientasi untuk persiapan bagi kehidupan di akhirat nanti. Surat yang sering kita dengar, dunia ini adalah sementara, malah dia menyenangkan dan cenderung menggiurkan, membuat orang lupa untuk kehidupan yang nanti lebih baik dan jauh lebih baik. Khairun wa atqa, jauh lebih baik dan lebih kekal. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baru hari ini tadi siang merasa kehilangan seorang tokoh, seorang ulama di Sumatera Barat, Kota Padang khususnya, dan kita dari kalangan warga Muhammadiyah lebih khusus lagi. Baru kita lepas pekerjaan Bapak Profesor Dr. Haji Masnal Zajuli, MA, yang tadi siang diselenggarakan prosesinya mulai dari pagi, diawali dari rumah, dimandikan, dilepas di kampus UIN Membenul Padang, terus ke Masjid Nurul Aulia, tempat masjid beliau berdomisili, terakhir dibawa ke kampung halaman beliau di Simanggu dan di Tangkap. Alhamdulillah prosesi berjalan dengan baik, tetapi kita khususnya warga Muhammadiyah merasa kehilangan satu sosok, seorang figur yang sangat mumpuni di bidang ilmu keagamaan, Al-Quran, hadis,
beliau aktif berdakwah, beliau tenaga pengajar, beliau juga adalah merasakan dan dirasakan sebagai orang tua dari murid-murid beliau, mahasiswa beliau, kader-kader beliau, dan lain-lain sebagainya. Kita berdoa khusus untuk beliau, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannata mathwahu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu bentuk qiyam Ramadan itu adalah yang sering dan tradisi bagi kita dalam mengumpulkan infak, mengumpulkan sedekah, mulai dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sampai akhir Ramadan. Dan juga sudah menjadi tradisi di daerah kita, sebelah daerah kita, daripada kita menyebut daerah orang lain. Semakin penghujung dari Ramadan yang semestinya semakin serius, semakin meningkat, semakin padat, semakin ramai. Tetapi ternyata sebagian besar rumah-rumah ibadah kita, masjid dan mushola, sampai ke pelosok daerah, malah suasananya menjadi terbalik. Yang semestinya, idealnya, ada ayat, ada satu surat khusus yang merupakan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didorong dan dimotivasi bahwa sepertiga akhir Ramadan itu ada hari dan malam-malam yang amat berharga. Nilainya tidak tanggung-tanggung. Satu malam saja kalau kita ketemu dengan malam itu, nilai kebaikan, pahala, imbalan yang diberikan oleh Allah lebih dari 1000 bulan. Sedangkan ada ayat dan pesan khusus Allah dalam satu surat menjelaskan dan memotivasi kita untuk lebih, tentu semua kita lebih serius semakin akhir, tetapi justru sebaliknya. Kita lihat awal Ramadan masjid-masjid terasa kecil, ruangannya sempit dan penuh sesak, di terasnya penuh sampai bagian luarnya. Dan tetapi berjalan Ramadan sepertiga, diiringi pula dengan jumlah jemaah yang juga mulai menyusut. Semakin pertengahan jemaahnya tinggal pertengahan pula separuh. Semakin ke ujung 2/3, sepertiga akhir jemaahnya tinggal sepertiga. Semakin ke ujung dari sepertiga Ramadan itu berangsur-angsur kembali kepada penduduk asli masjid, kembali ke habitatnya. Yang menjadi jemaah tetap akan kelihatan jemaah, keaslian jemaahnya lagi. Begitulah suasana yang kita sebutkan dipancing dan didorong serius oleh Allah dengan satu surat Al-Qadar. Begitu suasananya. Apalagi seandainya surat Al-Qadar itu juga tidak ada, tentu sangat-sangat tidak termotivasi. Berbeda dengan berbagai belahan dunia, saudara-saudara kita yang beragama Islam, wilayah-wilayah Timur Tengah dan sebagian besarnya juga kita lihat, semakin ke akhir Ramadan itu masjid-masjid semakin padat, semakin melimpah ruah, semakin berlarut malam hari, semakin banyak i'tikafnya, semakin panjang doanya, semakin panjang senandungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kita yang hadir ini
dan mewakili pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah besar dan banyak itu. Mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita yang hadir sebagai hadirin dan hadirat jemaah Masjid Taqwa kita yang sama-sama kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita sederhana saja malam ini kita bahas. Tadi saya sebut salah satu bentuk qiyam Ramadan selain puasa di siang hari, malam hari kita perbanyak amal-amal ibadah sunnah. Karena peluang untuk menambah ibadah itu adalah di wilayah yang sunnah. Yang wajib tidak terlalu bisa banyak kita tambah, apalagi kuantitasnya. Sholat wajib 5 tetap 5, sholat subuh 2 rakaat tetap 2 rakaat, maghrib 3 tetap 3. Yang wajib tidak bisa kita tambah. Penambahan di bidang yang wajib itu adalah hanya di bidang kualitas atau nilainya. Kuantitasnya tidak boleh ditawar, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena itu bagian dari wilayah yang dilarang oleh agama kita, bahwa ibadah itu tidak boleh dibuat dan dibikin. Lain halnya di wilayah yang sunat, ada fleksibilitas diberikan oleh Nabi. Makanya ada ragam jumlah rakaat sholat tarawih misalnya. Itu peluang bagi umat Islam untuk berkreasi, menambah dan menambah ibadah sholatnya di wilayah yang sunnah. Membaca Al-Quran, bagian dari zikir kepada Allah sunnah, kita tambah, kita kembangkan, kita ukur, kita evaluasi sunat-sunat kita yang tahun lalu, Ramadan tahun lalu. Berapa juz kita baca Al-Quran puasa yang lalu, berapa kali kita khatam Quran. Kita evaluasi, kalau bisa kita tingkatkan, minimal kita pertahankan. Harusnya tentu lebih baik dan lebih baik, lebih banyak dan lebih banyak. Sedekah kita juga demikian. Kita sudah bersedekah, kita sudah mengeluarkan zakat. Zakat ada hitungannya, ada ukurannya, ada takarannya. Harus dihitung secara jelimet jumlahnya. Bila cukup senisab persentasenya harus rapi, tidak boleh dikira-kira. Karena itu bagian dari yang wajib. Tapi prosesi mengeluarkan zakat, menyerahkan zakat kepada mustahiknya adalah bagian yang perlu bisa kita tingkatkan dari segi kualitas atau nilainya. Lalu berikut kita kepada yang sunat juga dianjurkan berinfak, bersedekah. Nah, ayat untuk sedekah ini sangat banyak. Ayat untuk mendorong kita berinfak sangat banyak di dalam Quran. Baru saja di halaman pertama, halaman kedua, juz pertama surat Al-Baqarah sudah dijelaskan. Orang-orang yang bertakwa itulah adalah orang yang beriman dengan yang baik. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan oleh Allah. Jadi ayat lain cukup banyak juga dijelaskan dan sering kita mendengarkan dari pengajian-pengajian. Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang mampu dan bisa memberi dalam segala suasana. Itu artinya fis sarra'i wad dharra, dalam semua situasi, kondisi. Sempit dan lapang bukanlah alasan untuk bisa memberi, bersedekah, berinfak, dan lain-lain sebagainya. Sempit dan lapang bukanlah kondisi yang harus menentukan. Kenapa demikian? Karena Allah menjelaskan dalam ayat lain bahwa yang dimaksud dengan rezeki itu bukan